Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini, Rabu 1 Desember 2021, kita akan tergabung langsung bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Berita pertama datang dari Kota Makassar terkait pelantikan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina. Rumah Sakit Ibnu Sina kini menjadi Rumah Sakit Umi. Perubahan tersebut membuat struktur kepengurusan juga ikut berubah. Pengurus baru pun resmi dilantik di Auditorium Al-Jibra, Kampus Umi, Jalan Urip Sumoharjo pada Selasa 30 November 2021. Sudah ada rekan kami, Rudi, yang akan melaporkan terkait dengan PLT Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina yang resmi dilantik. Baik, Rudi. Siapa saja yang dilantik di jajaran pejabat Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Umi, Rudi? Ya, Ririn dan Tribunars memang pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama dijabat oleh Dr. Nasruddin yang menggantikan Dr. Sultan Burhani. Selain Dr. Nasruddin yang dilantik jadi PLT Dirut Utama RS Pendidikan Ibnu Sina, turut dilantik pula ada Dr. Arianti Barahma maksud kami sebagai PLT Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Dr. Salahuddin Andi Palongge sebagai Direktur Keuangan Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Rumah Sakit Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Lalu ada juga Dr. Armanto Makmun yang sebagai PLT Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Baik, Rudi, apa harapan Rektor UMI kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina yang baru dilantik? Ya, Ririn dan Tribunars, memang pelantikan dilakukan oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia atau UMI, ada Prof. Basri Moding yang dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa harapannya kepada jajaran pejabat maksud kami Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar. Memang salah satunya adalah mengenai fokus manajemen yang harus diperbaiki oleh para direktur atau PLT Direktur pejabat baru dari Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina. Kemudian Prof. Basri Moding juga berharap agar para mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa dari rumpun kesehatan seperti farmasi, kedokteran, kemudian juga Fakultas Kesehatan Masyarakat itu melakukan praktik ataupun magang di Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Artinya di mana Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Basri Moding melarang para mahasiswa dari rumpun kesehatan untuk melakukan praktik di luar dari rumah sakit yang telah ditetapkan, yakni Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Ririn. Baik, Rudi, seperti apa inovasi yang bakal dijalankan Direktur baru Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Umi, Rudi? Ya, Ririn dan Tribunars, memang berbagai tanggung jawab akan diemban oleh Dr. Nasruddin yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, di mana memang Dr. Nasruddin mengatakan bahwa tanggung jawab ini merupakan suatu tanggung jawab berat yang diembannya karena akan menaruh harapan ataupun menjalankan harapan-harapan dari ada dari rektor dan juga dari Yayasan Wakaf Umi tentunya, di mana memang tadi disebutkan bahwa dirinya akan menjalankan sesuai dengan harapan yang dikatakan oleh rektor, yakni menjadi pusat pendidikan Universitas Muslim Indonesia dari rumpun-rumpun kesehatan di Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, kata Dr. Nasruddin sendiri bahwa memang pendidikan pendidikan utama Rumah Sakit Ibnu Sina Umi ini tidak hanya melayani masyarakat semata, namun juga akan menjadi rumah sakit pendidikan seperti yang saya katakan tadi, menjadi pusat pendidikan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan di Universitas Muslim Indonesia.
Ririn. Baik Rudi, terima kasih atas laporannya langsung dari Kota Makassar terkait dengan pelantikan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Umi. Dan Tribuners, kita juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan PLT Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina Umi, Dr. Nasruddin. Berikut kutipannya. Terima kasih ucapan dan doa dan supportnya. Tentu tugas dan tanggung jawab kami pertama sebagai PLT Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina ini adalah mengawal apa yang menjadi keinginan besar atau harapan besar dari yayasan dan rektor, bahwa bagaimana kita mendukung dan mensupport Rumah Sakit Ibnu Sina ini tidak hanya sebagai rumah sakit yang melayani umat masyarakat Kota Makassar dan secara umum, tapi paling tidak juga dia harus dimantapkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan, baik untuk utama sebagai rumah sakit pendidikan maupun sebagai nanti yang kita bentuk di academic health system, yaitu center pendidikan untuk rumpun kesehatan, fakultas gigi, usaha masyarakat di sana ada polikebidana, perawatan, nurse, ya, dan esmas, dan yang terakhir adalah farmasi, baik itu sarjana farmasi maupun apoteker. Nah, ini yang menjadi sentral nanti untuk dijadikan sebagai rumah sakit teaching kita, dan sehingga sistem yang terbangun adalah kebersamaan terutama rumpun kesehatan ini untuk kemudian menjadikan rumah sakit Ibnu Sina sebagai rumah sakit utamanya. Dan insya Allah itu akan kita wujudkan segera dengan academic health system yang kemudian akan diimplementasikan dengan program akademik kurikulum yang disebut dengan interprofessional education menuju interprofessional collaboration. Jadi dokter sendiri, dokter perawat ini akan bekerja sama, ada pasien, dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidanan, nurse, dan juga farmasi, apotekernya, sehingga bukan lagi hal yang. Dan alhamdulillah di UIN ini potensi kita luar biasa. 414 ini adalah potensi yang merupakan kekuatan besar, dan kita sangat beruntung tidak seluruh fakultas kedokteran, tidak seluruh universitas punya rumah sakit sendiri, termasuk UIN ini sudah memiliki. Alhamdulillah, itu yang mungkin yang Itu tadi dia kutipan langsung dari Direktur Utama Rumah Sakit Ibnu Sina Umi, Dr. Nasruddin. Dan Tribuners jangan kemana-mana, selanjutnya ada laporan dari daerah lain setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur. Dan berita selanjutnya datang dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terkait dengan perkembangan COVID-19 dan realisasi vaksinasi di Kabupaten Wajo. Sudah sebulan lebih penyebaran virus corona di Kabupaten Wajo menunjukkan yang terus melandai. Dan saat ini sudah tidak ada lagi tercatat kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Wajo. Satgas COVID-19 di Kabupaten Wajo juga meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk juga untuk segera melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan ada rekan kami, Hardiansyah, yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Wajo. Baik Hardiansyah, bagaimana sebenarnya perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wajo, Hardiansyah? Ya, terima kasih rekan Ririn. Sejak tanggal 24 Oktober 2021 lalu, tercatat sudah tidak ada lagi penambahan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Wajo. Sejauh ini, sejak kasus pertama ditemukan pada April 2020 lalu, tercatat sudah ada 1.448 orang yang terkena sebanyak 70 orang telah meninggal dunia dan 1.378 orang telah dinyatakan sembuh. Seperti itu rekan Tuhan. Baik. Hardiansyah, apa antisipasi Pemkab Wajo jelang akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 ini, Hardiansyah? Ya, sejauh ini Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan meskipun kasus COVID sudah melanda di Kabupaten Wajo. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa pemerintah saat ini telah menggenjot proses vaksinasi dan meminta masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin di puskesmas terdekat. Lalu, untuk mengantisipasi lonjakan di akhir tahun, para ASN juga telah dilarang mengambil cuti, dan 2 rumah sakit penyangga rujukan yang ada di Kabupaten Wajo, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Lamadu Selang, telah menyiapkan 20 tempat tidur untuk pasien COVID-19, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Siwa ada 12 tempat tidur yang disediakan. Untuk realisasi program vaksinasi ini sendiri, Hardiansyah, sudah berapa persen realisasi program vaksinasi di Kabupaten Wajo? Dan sejauh ini target pemerintah sebanyak 300.814 orang yang akan menerima vaksin, dan realisasinya untuk vaksinasi dosis pertama ada 125.127 orang yang telah menerima dosis vaksin pertama, atau jika dipersentasekan mencapai 41,80%. Untuk dosis kedua sendiri sudah mencapai 63.877 orang. Apabila dipersentasekan itu mencapai 21,5%. Pada akhir Desember 2021 nanti, proses vaksinasi sudah mencapai 70%. Untuk meningkatkan minat warga divaksin, pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Polres Wajo telah menyiapkan 2 paket umroh bagi yang beruntung dan 10 SIM gratis bagi masyarakat yang sudah divaksin. Demikian rekan Ririn. Baik Hardiansyah, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Wajo. Dan Tribuners, tim kami juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Safarudin, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo. Berikut kutipannya. Untuk saat ini perkembangan kasus COVID di Kabupaten Wajo itu sudah 0 kasus sejak tanggal 24 Oktober 2021 yang lalu. Hingga hari ini sudah tidak ada lagi kasus terkonfirmasi. Adapun jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi positif dari awal sebanyak 1.448 orang, dengan sudah sembuh sebanyak 1.378 dan 70 orang sudah meninggal.
Meski demikian, kami dari Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo itu tetap menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk mewaspadai terjadinya gelombang ketiga pandemi dan varian baru Omikron. Untuk mengantisipasi hal tersebut, meskipun kita sudah 0 kasus, di Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng, Kabupaten Wajo kita masih menyiapkan 20 tempat tidur untuk persiapan, dan kemudian untuk di Rumah Sakit Siwa itu sebanyak 12 tempat tidur. Selanjutnya untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri itu dari data terakhir yang kami terima itu sudah mencapai 41,8% dari 300.814 jumlah sasaran, atau realisasinya sudah 125.727 orang yang sudah mendapatkan dosis pertama, dan vaksin kedua sudah 63.877 atau 21,23%. Tribuners, itu tadi kutipan langsung dari juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo, Safarudin. Dan selanjutnya ada berita dari kabupaten lain setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan berita selanjutnya datang dari Kabupaten Sinjai. Pemkab terkait dengan Pemkab Sinjai siapkan jalur alternatif jalan putus ke Malino. Jalan provinsi dari dan ke Kabupaten Sinjai ke Malino, Kabupaten Goa terputus pada Minggu 28 November 2021 sore lalu. Jalan tersebut terputus di Dusun Kasuruang, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat. Pasca terputus tak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan juga roda 2, namun tetap bisa dilewati beberapa orang, dan tetap harus
hati-hati, dan juga Pemkab Sinjai membuka akses desa Gunung Perak ke Kelurahan Balakia agar akses lalu lintas ke Manipi dan Malino bisa lancar seperti biasanya. Sudah ada rekan kami, Samba, yang akan melaporkan terkait dengan perkembangan jalur Malino Sinjai tersebut. Baik, Samba, apa yang dilakukan Pemkab Sinjai mengenai jalanan longsor itu, Samba? Iya, baik. Terima kasih Mbak Ririn di studio Tribun Timur, dan selamat siang kepada pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Bahwa saat ini Kabupaten Sinjai beberapa terakhir pekan ini memang dilanda dengan cuaca buruk yang merupakan dampak dari cuaca La Nina di daerah ini, dan atas yang mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang. Dan akhir pekan kemarin dampak cuaca tersebut mengakibatkan terputusnya jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sinjai ke Malino, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tepatnya berada di Dusun Kasuruan, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat. Dan ini tentu menjadi fokus perhatian dari pemerintah Kabupaten Sinjai, karena memang salah satu akses yang sangat vital adalah Kecamatan Sinjai Barat ke Malino, Kabupaten Goa saat ini, Mbak Riri. Sehingga pihak pemerintah Kabupaten Sinjai sangat serius untuk mencarikan solusi, baik yang dari arah Kabupaten Sinjai maupun dari arah Kabupaten Goa, Malino, yang akan menuju ke Kabupaten Sinjai. Sehingga kemarin Bupati Sinjai bersama BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Sinjai mencarikan solusi untuk dapat mencarikan akses jalan, meskipun jalan tersebut harus melewati satu desa, 2 desa, dan 1 kelurahan baru dapat terhubung kembali dengan akses jalur provinsi dari arah Malino ke Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Riri. Baik, Samba, apa harapan Pemkab Sinjai ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, Samba? Iya, pemerintah Kabupaten Sinjai sangat berharap sekali segera dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar segera turun untuk membangun atau membenahi jalan yang longsor ini. Karena ini bukan hanya satu titik saja yang mengalami longsor. Kami lihat berdasarkan pantauan kami ada 3 titik longsor yang sangat rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jika ini dibiarkan terus berlarut. Satu berada di Desa Arabika dan 2 berada di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat. Karena memang daerah itu daerah yang cukup labil di saat-saat hujan yang cukup intensitasnya cukup tinggi saat ini, Mbak Riri, seperti itu. Baik, tapi apakah jalanan tersebut aman dilalui sebagai jalanan alternatif seperti yang tadi disampaikan oleh Samba? Iya, kemarin karena ini adalah jalanan yang baru dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dan baru dibuka, tentu saja ini cukup aman. Hanya saja perlu sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat di 2 daerah ini, karena memang ini merupakan jalan yang baru dirintis dan baru di hotmix seperti itu, di aspal, sehingga masyarakat masih terbatas mengetahui akses jalan tersebut. Dan hanya saja karena ini lintasan ini sebagai jalur alternatif, memang sebagian lintasan itu tidak ada area permukiman masyarakat, sehingga bagaimanapun juga harus tetap hati-hati. Namun dari segi hambatan kami lihat cukup bagus, lancar, sekalipun di sepanjang jalan itu tidak ada area permukiman, namun jalanan itu sudah mulus dan dapat diakses dan tidak ada hambatan lagi untuk melewati jalur alternatif itu. Dan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai tetap berharap bahwa
jalanan yang utama itu tetap dapat dibenahi oleh pihak pemerintah provinsi, karena itu memang masuk wilayah pekerjaan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa di 1 tahun terakhir ini ada 3 akses jalan provinsi yang kemudian terputus di Kabupaten Sinjai akibat cuaca buruk yang terus melanda daerah ini. Yang pertama, jalur akses Poros Bulukumba, Boto Lempangan menghubungkan Munte, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong. Dan akses yang kedua yang terputus adalah dari akses jalan Kecamatan Sinjai Timur ke Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan terakhir akhir pekan kemarin berada di Desa Arabika dan Desa Boto Lempangan, Poros Sinjai Barat ke Malino, Kabupaten Goa, Mbak Riri. Seperti itu. Baik, Sambat. Terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Sinjai. Dan Baik. Tribuners kita juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadista Sapa. Berikut kutipannya. Ada Pak imbauan masyarakat Pak supaya tidak mengakses jalan ini, kayak saya lihat ini berbahaya nih Pak. Iya, saya Pak Gadis telah memberikan informasi kepada kepolisian, khususnya mobil-mobil yang berat-berat atau bertonasi berat. Sementara kami harapkan tidak melewati Sinjai Barat dan Sinjai Tengah terlebih dahulu, khususnya di musim hujan ini, karena memang saat ini banyak wilayah-wilayah khususnya jalan provinsi seperti pada saat ini yang terkena longsor. Itu dan punya harapan selain yang bertonasi berat yang kita larang untuk lewat sini, kami berharap teman-teman warga yang mau lewat Sinjai Barat dan Sinjai Tengah mudah-mudahan berhati-hati. Kalau tidak terlalu penting sekali, kita punya harapan tidak melewati wilayah-wilayah khususnya jalan-jalan yang terkena longsor seperti pada saat ini. Ini koordinasinya terhubung ini bahwa jalan ini jalan provinsi Pak. Koordinasi sampai saat ini dengan provinsi seperti apa Pak? Informasi kami sudah mengundang kepala dinas provinsi dan kemarin informasinya sudah ada yang hadir untuk memantau. Hari ini kami juga akan terus berkoordinasi dengan khususnya Pak Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan supaya jalan provinsi khususnya yang ada di Sinjai Tengah dan Sinjai Barat untuk dievaluasi lagi, karena melihat kondisi yang ada dan informasi dari Pak Kadis PUPR Kabupaten Sinjai, ini jalan provinsi mungkin sudah saatnya untuk dilakukan perencanaan ulang, karena Tribuners, itu tadi kutipan langsung dari Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa terkait dengan putusnya jalan menuju dari Sinjai menuju ke Malino, begitu pula dengan sebaliknya. Dan selanjutnya ada berita dari Kota Makassar setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif.
eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur. Dan berita selanjutnya datang dari Kota Makassar terkait dengan penjual gorengan kini beralih ke minyak kemasan. Jadi pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan atau Permendag akan menghentikan peredaran minyak curah di tahun 2022. Hal ini tertuang dalam peraturan Permendag nomor 36 tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Pemakaian minyak goreng curah masih dapat diperbolehkan, namun hanya hingga akhir tahun 2021 ini. Namun sejumlah penjual gorengan di Makassar mulai beralih menggunakan minyak kemasan. Sudah ada rekan kami, Kasdar, yang akan melaporkan langsung dari Kota Makassar. Baik Kasdar, bagaimana pandangan para penjual atau mereka yang kebanyakan menjual gorengan? Bagaimana tanggapannya tentang melihat regulasi baru pemerintah yang akan melarang penjualan minyak curah ini, Kasdar? Baik, terima kasih rekan Ririn, bahwa pemerintah Republik Indonesia nanti akan menghentikan peredaran minyak curah ini di seluruh Indonesia, ya, termasuk di Kota Makassar. Dan ini tentu hal berdampak sekali bagi penjual yang UMKM kecil ini di bawah rakyat biasa, ya, terutama penjual gorengan. Ya, jadi menurut pandangan mereka merasa resah dengan peraturan pemerintah yang baru ini, karena minyak goreng kemasan itu harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan minyak curah, sedangkan penjualannya juga tidak begitu mahal, tidak diberi harga yang mahal untuk misalnya tidak tidak melari daripada penjual gitu, tidak menghilangkan penjualan begitu, rekan Tri. Baik Kasdar, bagaimana sikap mereka dengan diberhentikannya penjualan minyak curah ini, Kasdar? Ya baik, rekan Rin, bahwa mereka berpendapat bahwa itu adalah aturan baku dari pemerintah yang otomatis mereka sendiri tidak bisa mengubah hal tersebut. Jadi mau tidak mau para pedagang ini, utamanya penjual gorengan, akan mengikuti aturan pemerintah dengan meskipun tidak setuju begitu, rekan Ririn. Baik, untuk harapan dan strategi mereka, para penjual gorengan tersebut ke depannya setelah ditetapkan pelarangan minyak curah ini seperti apa, Kasdar? Ya baik, rekan Ririn, bahwa pedagang ataupun penjual gorengan di Kota Makassar kini bahkan sudah hampir 5 bulan belakangan ini sudah beralih menggunakan minyak kemasan, disebabkan harga minyak curah yang mulai melonjak karena produksinya sudah diberhentikan, dan pada akhir 2021 ini masih diperbolehkan beredar, namun sudah tidak diproduksi lagi. Itu karena berdasarkan aturan tadi. Namun sejumlah pedagang ini terpaksa membeli ataupun menggunakan minyak kemasan dari berbagai merek, meskipun harganya yang agak lumayan mahal begitu, rekan Ririn. Baik Kasdar. Kasdar, terima kasih atas laporannya langsung dari Kota Makassar terkait dengan penjual gorengan kini harus beralih ke minyak kemasan. Dan Tribuners, tim kami juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan penjual gorengan, salah satu penjual gorengan di Kota Makassar, Budi. Berikut kutipan langsungnya. Pembukaan istilahnya mengganti minyak yang terbaru, yang lama mau dihilangkan, terserah pemerintah. Kita ini kan nurut aja.
namanya rakyat kecil. Iya, siap. Yang penting sesuai sama harga. Kalau terlalu tinggi ya dulu. Kalau saya sekitar 25 liter. Dalam berapa waktu itu? Satu hari deh. Malam naik banyak. Tapi selama ini dirasa enggak apa harganya naik begitu? Memang terasa. Karena ada perselisihannya itu ada 100.000 mungkin itu dari awal-awal yang itu. Tadinya kan normal. Sejak tahun 2021 ini di? Iya. Oh iya. Tapi kita biasanya gunakan minyak apa Pak De? Curah. Curah sawit. Curah juga ya. Iya. Oke. Makanya saya mau nyoba tuh istilahnya mau cari yang kemasan yang harganya seimbang sama ya lebih baik ya yang kemasan. Tapi sekarang naik berapa Pak De? Naik berapa persen yang kalau minyak ini yang kita pakai? Pokoknya satu jerigen itu hampir 100.000 itu naiknya itu. Siap. Tapi tidak berpengaruh dengan penjualan di? Tidak. Maksudnya tidak kita naikkan harganya tahun tidak. Bagaimana kalau saya mau naikkan itu ya bagaimana? Saya juga kan ya jasa pelanggan tuh. Iya siap. Pelanggan pasti kan masih bingung cari yang mau yang murah. Iya. Makanya bertahan di situ. Sebetulnya saya itu mengeluh masalah. Itu tadi laporan langsung dari Kasdar terkait penjual gorengan kini beralih menjadi minyak kemasan. Dan Tribunas, laporan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam segmen Live Report on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa.